dasar. Jadi kita mencetak guru-guru sekolah dasar yang profesional berarti. Jadi guru-guru yang ada di Kabupaten Situbondo itu lebih banyak alumni dari kami berarti, begitu. Sebagian besar alumni dari PGSD Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Betul. Luar biasa sekali. Jadi Pak Dekan, selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, saya boleh dong minta waktunya untuk kita berbincang-bincang, pengen tahu lebih dalam tentang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu seperti apa. Siap. Kebetulan hari ini kita ada momen webinar. Nah, tapi ini untuk mengawali kita pemanasan dulu, kita kenalan dulu sama prodi yang menyelenggarakan. Nah, kebetulan yang menyelenggarakan webinar nasional pendidikan ini adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Jadi sudah tidak salah ya, kami mengundang beliau di sini, mengundang bapaknya PGSD nih, katakanlah begitu ya Pak Dekan ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai saja Pak Dekan, tidak usah tegang. Saya kok kayaknya melihat Pak Dekan ini kayak agak salting, grogi gimana gitu. Lampu-lampu ini banyak sekali ya berarti. Oke, ternyata di studio ini banyak lampu-lampu dan banyak yang nonton juga, ada mahasiswa yang nonton. Iya begitu kira-kira. Oke, jadi kita akan mengawali obrolan ini dengan secara informal, santai, mengalir gitu ya Pak Dekan, boleh? Saya mohon izin terlebih dahulu, mungkin nanti menggunakan bahasa yang informal saja. Siap, bahasa santai lah. Bahasa kita mulai, ya bahasa gaul. Bahasa gaul. Kita mulai dari yang pertama, sebetulnya sejarah berdirinya PGSD itu seperti apa Pak Dekan? Jadi berdirinya PGSD itu 2010, itu diawali dengan keinginan masyarakat, animo masyarakat di Kabupaten Situbondo yang jarang sekali prodi PGSD, bahkan pertama kali mungkin di Situbondo ya, sehingga keinginan masyarakat itu tidak jauh-jauh berarti ya. Jadi kalau ketika itu sedang booming bahwa guru SD itu harus alumni atau lulusan dari SPDSD, nah sehingga kami banyak masukan dari masyarakat karena begitu banyaknya sekolah di Kabupaten Situbondo. Menunjukkan data tahun 2018 itu terdiri dari 440 sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo, sehingga kami merasa terpanggil untuk bisa mendirikan sekolah keguruan ya, khususnya prodi PGSD yang ada di Kabupaten Situbondo. Mudah-mudahan keinginan masyarakat bisa terjawab dengan prodi baru ini Pak. Oke, amin. Jadi sebetulnya prodi PGSD ini sudah cukup lama ya, sudah cukup lama berada di Kabupaten Situbondo. Jadi kalau ada yang masih belum tahu bisa langsung dicek di websitenya atau bisa datang langsung ya Pak Dekan ya. Bisa datang langsung. Datang langsung ke Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Berarti ceritanya kalau saya dengar tadi menarik sekali, prodi ini berdiri karena adanya kebutuhan sebetulnya. Ya, kebutuhan bahwa kurangnya prodi pendidikan yang tidak seimbang dengan jumlah sekolah yang ada pada saat itu ya Pak Dekan. Dan sampai saat ini perkembangannya sendiri bagaimana prodi ini Pak Dekan? Semakin maju atau seperti apa? Berdirinya PGSD itu diusung dari beberapa guru ya. Jadi dosen-dosen itu berasal dari para guru yang profesional yang sudah pernah mengajar di sekolah-sekolah ya. Kebetulan yang sudah berpendidikan S2 ditarik ke PGSD sehingga mereka yang mengajar mahasiswa. Nah, tapi saat ini perkembangannya dosen-dosen itu telah menempuh pendidikan, kebanyakan pendidikan S3. Itu yang pertama. Yang kedua S3 Pak Dekan. Oke, ya, luar biasa sekali ya. S3 yang betul. Sudah proses ya, masih proses S3. Nah, di ini keuntungan juga, jadi dosen-dosen ini sudah memang linier, S1-nya pendidikan dasar, S2-nya pendidikan dasar, S3-nya juga pendidikan dasar. Nah, ini saya kira bisa meningkatkan mutu ya. Betul, mutu dan kompetensinya sudah tidak diragukan lagi. Juga ditambah dari dosen-dosen yang profesional juga ya, mereka juga membantu kami, terdiri dari 20 dosen yang bergabung bersama FKIP PGSD ya. Kebetulan dosen-dosen ini sudah berpengalaman di Tridharma Perguruan Tinggi berarti ya. Tridharma Perguruan Tinggi. Tahan dulu Pak Dekan, saya mendengar istilah-istilah yang kurang familiar ini. Oke, Tridharma Perguruan Tinggi, nanti boleh kita bahas apa sih sebetulnya Tridharma Perguruan Tinggi. Saya ingin kembali ke kompetensi para dosen tadi. Sebetulnya kalau untuk dosen yang ada di FKIP PGSD UNAS ini semuanya sudah S2 dan proses S3 begitu ya Bapak? Ada beberapa yang sudah proses S3 ya, kurang lebih dari 5 orang ya yang sudah sekolah S3.
Selain itu yang S2 rata-rata sudah S2 semua, kebanyakan sudah S2 semua, tidak ada yang masih S1. Nah, kebetulan tidak ada yang S1 memang ya. ini ya yang ditugaskan hanya 5 orang ya. Mungkin yang lain nanti bisa menyusul berikutnya gitu ya. Kalau amin, semoga semuanya nanti termasuk bisa. berarti juga ya. Oh, termasuk saya ya, alhamdulillah. Berarti Saya juga, dikasih beasiswa ya, dong. ini berarti juga kebetulan ini ya dosen PGSD ya. Luar biasa sekali beliaunya, dosen bahasa Inggris ya. Oh, dosen bahasa Inggris, nanti jangan-jangan disuruh ngetes bahasa Inggris, jangan Pak Dekan, jangan di sini. Oke, itu tadi informasi seputar tentang dosen yang ada di FKIP UNAS. Nah, kalau untuk sarana dan prasarana sendiri seperti apa Pak Dekan? Ya, saya mengatakan bahwa sarana di kampus ya, jadi UNAS itu ada 2 kampus ya. Jadi kampus 1 ada 2 kampus, oke. Kampus 1 itu ada di tempat ini ya, di kampus 1 Jalan PB Sudirman nomor 7 ya. Lokasi kita saat ini ya Pak Dekan ya. Lokasi kita ini kita sedang berada di kampus 1 di pusat kota ya, kebetulan pusat kota Jalan PB Sudirman nomor 7. Saya ulangi kembali, boleh deh main-main ke sini ya Pak Dekan? Silahkan ya, welcome. Oke, selanjutnya ada kampus berapa? Nah, ada kampus 2 juga ya, kami namakan kampus 2 ini adalah kampus hijau ya. Kampus hijau, apakah berwarna hijau? Ya bukan ya, kalau mengikuti perjalanan di situ itu indah sekali berarti kanan kirinya ya, apalagi kalau ada di gerbang kampus 2 ini kita sangat cocok untuk spot untuk berfoto ini sepertinya ya. Teman-teman yang suka ya, suka selfie ya, suka tiktokan mungkin ya, sebelum kuliah, sebelum masuk bisa foto-foto di Saya kok penasaran sebetulnya lokasinya di mana kampus 2? Lokasinya itu kampus 2 itu di Jalan Baluran. Jalan Baluran ini di Jalan Tembus Lama, kalau orang situ Bondo mengatakan itu Jalan Tembus Lama ya. Jalan Tembus Lama. Jalan menuju SMA Panarukan, jalan menuju kantor apa itu namanya DPUR ya, oke. DPUR ya. Nanti bisa ada di Google Map, ada ya Pak Dekan, tenang ya. Oke, nanti bisa dicek kampus 2 kita yang namanya kampus hijau itu ada di Jalan Baluran, jalan yang menuju ke SMA 1 Panarukan, dan beberapa instansi juga sudah ada di sana ya Pak Dekan. Di sana juga. Oke, kampusnya hijau. Kenapa hijau? Karena tadi pemandangannya yang asri. Yang asri, udaranya juga sejuk ya, suasananya juga tenang, jadi sangat cocok untuk proses pembelajaran di sana. Proses pembelajaran tidak terganggu di sana. Oke. Sarana prasarana oke, kompetensi dosen sudah tidak usah diragukan lagi. Satu lagi nih Pak Dekan yang ingin saya ketahui tentang prodi ini. Kalau ditanya misalnya yang paling unggul, the best of the best deh dari PGSD UNAS ini apa? PGSD UNAS ini memiliki organisasi BEM ya, yang tidak kalah menarik ya. Jadi BEM ini Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa. Sangat aktif ya untuk melaksanakan pendidikan, termasuk ini ya. Ini juga atas bantuan dari BEM dan teman-teman panitia di semester 8. Ini penyelenggaranya ini yang ada di belakang kita. Ini webinar, ini penyelenggaranya BEM ya. Ya, ini atas kerjasama mahasiswa dan BEM, mahasiswa semester 8 karena kegiatan PKL tertunda karena adanya pandemi, berarti jadi kami menyarankan kepada mahasiswa untuk mengganti kegiatan PKL itu di kegiatan seminar ya. Kegiatan seminar. Jadi intinya mahasiswa sama-sama tetap dikasih kesempatan untuk berkarya, mau di PKL atau menyelenggarakan webinar seperti ini ya Pak Dekan. Oke, yang pertama ada BEM keunggulannya. Lalu yang lain apa Pak Dekan? Lalu di sini keunggulannya memiliki sertifikat ya. Jadi kalau sudah lulus itu namanya ada pendamping ijazah atau SKPI. Nah, SKPI ini adalah kompetensi mahasiswa di luar keguruan ya. Di situ ada KMD ya, kompetensi dasar kepramukaan ya. Jadi punya sertifikat. Kepramukaan ya. Kepramukaan. Bagi kakak-kakak pembina pramuka, ini calon-calon kakak-kakak pembina pramuka yang suka sama pramuka, tepat banget kalau udah masuk ke PGSD UNAS. Jadi banyak ya kegiatannya ternyata Pak Dekan, banyak sekali. Ya biasanya teman-teman mahasiswa ini selalu melaksanakan kegiatan diklat ya, diklat kepemimpinan ya. Yang lebih pantas itu sebenarnya pengenalan mahasiswa atau PKKMB. Nah, ini PKKMB selain dilaksanakan di universitas juga ada di fakultas ya. Namanya Kemcer ya, atau dinamakan camping ceria ya. Camping ceria. Oh, salah satu kegiatan mahasiswa itu adalah camping ceria. Berarti kegiatannya outbound. Ada jalan-jalan. Ada jalan-jalan. Luar biasa sekali ini. Juga. Cuman ini yang menarik ya.
kita tempatnya itu di tempat alam yang ini yang asri ya. Kemarin itu sudah melaksanakan di Kayu Mas ya. Kita sewa homestay, jadi melaksanakan kegiatan di homestay di Kayu Mas ya. Jadi pengenalan terhadap lingkungan lah. Berarti di outdoor pengenalan terhadap lingkungan. Betul. Itu ada salah satunya camping ceria, kemudian ada band, kemudian ada diklat-diklat. Ini hanya sebagian kecil yang bisa dijelaskan. Tapi kalau dijelaskan semua waktunya habis ya Pak Dekan. Rasanya kalau satu hari tidak cukup ini. Satu hari nggak cukup kalau ngomongin secara detail kegiatan apa saja yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa ini sebetulnya tidak hanya dibekali oleh akademis belajar, tidak hanya itu ternyata ya Pak Dekan. Karena ingin menjadi seorang guru ini tidak dituntut hanya pandai di dalam akademik, tapi kemampuan emosionalnya, kemampuan di luar kampus ya, berorganisasi, memimpin ini harus ada di dalam jiwa mereka. Juga memiliki sifat memimpin ya. Oke, sekarang lagi ngetren katanya gaya-gaya kepemimpinan yang seperti apa? Leadership ya, betul, leadership style itu ya. Leadership ya, kepemimpinan yang ini karena seorang guru ini kan nanti pastinya akan memimpin di kelas berarti, memimpin pembelajaran, paling tidak dia memimpin siswanya ya. Nah, minimal adalah memimpin siswanya. Ya kalau lebih simpel lagi memimpin keluarga lah paling tidak ya segitu mungkin. Pemimpin keluarga dan pemimpin dirinya sendiri. Paling lebih spesifik memimpin dirinya sendiri gitu ya. Oke. Jadi luar biasa sekali FKIP BGSD UNAS tidak hanya belajar tentang akademis, belajar organisasi. Dalam organisasi kita juga tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Dodi, belajar leadership, belajar juga memimpin diri sendiri paling enggak. Kemudian juga ada kegiatan outdoor tadi ya Pak ya. Saya sebetulnya penasaran sama kegiatan outdoor. Kalau kita boleh cerita sedikit di outdoor tuh mereka ngapain? Ya kalau di outdoor itu sebenarnya lebih mengarah kepada refresh ya, merefresh pikiran-pikiran kita ya. Jadi kita main bersama dengan outbound ini kan melatih bagaimana sih kita menjadi tim yang solid begitu ya. Nah itu yang bisa dipetik dalam kegiatan-kegiatan di luar. Lalu yang kedua bisa kegiatannya sangat menyenangkan sepertinya ya Pak Dekan ya. Menyenangkan sekali ya. Juga ada outbound juga ya. Iya, jadi kita refreshing. Ya. Oke, kalau untuk pembelajarannya sekali apakah online atau offline begitu? Sementara ini atas izin rektor sudah diperkenankan untuk izin perkuliahan luring. Perkuliahan luring atau tatap muka. Jadi model perkuliahannya itu luring atau tatap muka, tapi juga tidak memungkinkan adanya PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya Pak Dekan. Mungkin ketika karena kita masih dalam suasana pandemi sebetulnya, ketika ada kasus pandemi yang meningkat kita juga menerapkan yang namanya PJJ. Oke. Ini informasi untuk mahasiswa, untuk calon mahasiswa. Nah, kalau untuk yang sudah kerja, pengen kuliah, kalau tadi kita cerita-cerita itu soal yang anak SMA baru mau masuk kuliah. Nah, itu gambarnya tadi seperti itu ya Pak Dekan. Kalau yang sudah kerja, bisa nggak? Ini ada dua jalur sebenarnya ya, ada dua jalur. Jalur yang pertama ini berarti bisa ya? Bisa. Oke, bisa. Jalur reguler, namun pelaksanaan kuliahnya itu kita fasilitasi sore hari. Jadi guru-guru itu setelah pulang bekerja bisa langsung melaksanakan kuliah dan bisa menentukan jamnya sendiri gitu. Sesuai bagi yang sudah bekerja juga bisa ya Pak Dekan, tidak harus teman-teman yang bekerja dalam dunia pendidikan, misalnya ada yang bekerja kantoran gitu, dia pengen kuliah, tertarik pada bidang pendidikan dan keguruan juga bisa ya. Jadi pokoknya infonya lengkap, langsung datang saja atau bisa kontak nomornya Pak Dekan boleh ya, nanti kita sharing lewat room chat nomornya Pak Dekan boleh deh ya. Terus yang kedua lagi yang menarik berarti di sini ada program baru namanya RPL. RPL apa itu Pak? RPL rekognisi pembelajaran lampau ya. Rekognisi pembelajaran lampau. Sebentar kok saya asing kayaknya istilah ini. Apa itu? Memang ini baru dijalankan di UNAS. Oh ini memang baru ya, baru. Jadi semua fakultas termasuk FKIP itu mengadakan RPL. Apa RPL? Apa persyaratannya? Persyaratannya ini orang atau mahasiswa murni yang ingin atau orang ya kuliah sangat-sangat singkat dan cepat ya, bisa ditempuh 2 tahun. Nah inilah dia solusinya adalah bisa Pak RPL ya. Oke. Caranya itu yang pertama mahasiswa ini harus punya pengalaman harus kerja. Ada pengalaman kerja. Syarat pertama pengalaman kerja. Oke. Pengalaman kerja 3 tahun lah minimal 3 tahun ya, bisa di
dialokasikan untuk kuliah atau mata kuliah yang sudah dilaksanakan di semester 1 sampai semester 4. Nah, sehingga cukup melaksanakan hanya 4 semester. Nah, ini yang 4 semester yang perkuliahannya ya Pak Dekan, karena pengalaman tadi mungkin diakumulasikan begitu. Betul sekali. Oke, semacam itu ya. Ada mahasiswa yang sudah pernah kuliah tapi di DO atau di drop out di mahasiswa udah pernah kuliah di DO. Nah, ini penting nih informasinya. Karena masa studinya terlalu lama ya, mungkin sudah 14 semester, akhirnya di drop out secara otomatis oleh dikti. Jadi inilah solusinya ya. Mungkin dulu masih belum berniat untuk kuliah ele-elean, karena sekarang sudah butuh sekali, silahkan menemui FKIP PGSD. Di situ ada RPL, bisa dihidupkan kembali, Anda bisa menempuh, bisa diaktifkan kembali, bisa menjadi mahasiswa kembali, menjadi 2 tahun. Ini ya. Program bagus nih ya. Saya nanti catat RPL namanya ya Pak Dekan ya. Boleh nanti mau tanya-tanya dulu boleh ya Pak Dekan ya. Oke, jadi banyak sekali program-programnya. Salah satunya tadi yang terbaru kata Pak Dekan ada yang namanya RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Oke. Sebelum saya akhiri bincang-bincang singkat kita ini Pak Dekan, saya mau tanya untuk yang terakhir. Terkadang orang kuliah tuh nanya, aku kuliah 4 tahun capek-capek, terus aku mau kerja di mana? Ya. Itu bagaimana? Apakah FKIP UNAS ini mungkin ada bekerja sama dengan instansi-instansi tertentu yang bisa memfasilitasi para mahasiswa yang sudah mau lulus atau yang udah semester 6 ke atas nih Pak Dekan? Itu kan menjadi kekhawatiran bersama ya mahasiswa yang ingin kuliah. Bisa dijelaskan? Ya, itu sama dengan pertanyaan saya dulu ketika mau lulus ini, mau kemana? Ya kan, mau kemana? Betul. Saya juga jurusan guru, jurusan pendidikan, jadi tidak usah khawatir karena memang jurusan PGSD ya, kita lihat tadi sudah saya sampaikan bahwa sekolah di Kabupaten Situbondo SD itu ada 440 sekolah ya, sehingga membutuhkan tenaga pendidik semua ya, membutuhkan tenaga pendidik ya. Oke, jadi karena kebutuhan itu tadi ya Pak Dekan. Betul sekali. Oke, berarti kalau untuk lapangan kerja saya mau kemana habis kuliah itu berarti sudah ada pandangan, kerjasama, sudah ada pandangan, jadi don't worry be happy begitu ya kira-kira. Gitu, kayak lagu nih. Oke, sepertinya Pak Dekan sebelum saya akhiri bincang-bincang singkat kita, ada yang ingin bertanya. Tadi saya sudah dibisikin sama operator, ada yang ingin bertanya gitu. Begitu ya. Rupanya ada yang penasaran kita ngomongin apa nih hari ini. Penasaran nih kayaknya. Ada yang ingin bertanya di situ. Saya nggak bisa connect ke Zoom, tapi mungkin panitia bisa. Ya. Oke, panitia mungkin bisa membacakan untuk saya. Ada yang bisa. Oh, live ternyata. Oh, ini live. Oke, silahkan. Dengan Mbak siapa nih? Itu sepertinya saya kenal deh. Seperti siapa ya? Nah, sudah ketawa-ketawa kan? Oh, iya. Oke, bisa disampaikan. Silahkan Ibu. Waduh. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ternyata beliau tertarik pada bahasan kita yang agak-agak barusan ini ya Pak ya. Iya, yang RPL. Baru. RPL. Apa itu? Bagaimana? Terpesona dengan rekognisi pembelajaran kok lampau. Ya? Jadi mungkin beliaunya sudah bekerja dan ingin mengaktifkan lagi status sebagai mahasiswa. Ya, bisa dijelaskan Pak Dekan? Bisa ya. Jadi jawaban Ibu tadi bisa. Jadi silahkan Ibu datang dengan membawa persyaratan. Kalau Ibu pernah kuliah, jadi silahkan membawa sertifikat yang ada ketika Ibu kuliah ya, ketika Ibu bekerja ya, atau pengalaman kerja seperti SK kepala sekolah misalkan, SK mengajar dari kepala sekolah, itu juga bisa dijadikan bukti ya. Semakin banyak bukti maka semakin banyak juga mata kuliah yang tidak perlu ditempuh Ibu. Oke, artinya itu bisa diakumulasikan menjadi mata kuliah ya Bapak. Nah, mata kuliah. Ini nambah pertanyaan dari saya. Nyambung pertanyaan Ibu Vidya tadi. Kalau misalnya kerja, tapi kerjanya bukan di bidang pendidikan Pak. Misalnya saya jadi sekretaris pribadi. Ya. Itu gimana, boleh nggak? Sebenarnya kalau kerja ini disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.
Kalau pekerjaan membutuhkan sarjana pendidikan, ini biasanya ada pada guru-guru yang diangkat tetapi ijazahnya tidak pendidikan, Ibu, sehingga sangat membutuhkan yang namanya ijazah yang pendidikan. Nah, di situ saya paham sekarang. Tergantung dari kebutuhan tergantung dari kebutuhan pekerjaan. Jadi misalnya saya bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah instansi swasta, katakanlah begitu. Nah, saya tertarik ke dalam dunia pendidikan, atau mungkin saya ingin menjadi guru. Ini bisa ya Bapak, meskipun saya kerjaan saya sebelumnya itu bukan sebagai tenaga pendidikan atau guru. Oke, berarti tidak ada masalah ya Bapak ya. Sangat bisa. Oke. Jadi mungkin penjelasan jelasnya bisa langsung datang ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tadi di jalan di Jalan Baluran. Jalan Baluran, Kampus Hijau. Kampus Hijau, saya katakan Kampus Hijau. Kampus Hijau karena kanan kirinya hijau semua. Seperti apa aslinya sih, pengen tahu. Jalan-jalan boleh deh ya ke sana ya Bapak ya. Senin sampai Jumat Pak untuk jam kantor? Jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Jadi bisa dijadwalkan untuk main-main ke FKIP UNAS. Nah, silakan. Saya rasa cukup Pak Dekan, meskipun sebetulnya masih banyak sekali yang belum ditanyakan ya, karena biasa durasi. Durasinya ya. Iya, nanti akan ada, mungkin kalau dikasih kesempatan kita bisa sesi kedua atau seperti apa, nanti saya koordinasikan dengan panitia. Terima kasih sekali lagi Pak Dekan untuk kesempatannya dan menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini untuk mengawali webinar nasional pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Mungkin satu statement terakhir sebelum kita tutup. Jangan takut kuliah ya, karena kuliah itu menyongsong masa depan kita ya. Jangan takut kuliah karena kuliah itu menyongsong masa depan kita. Sebuah quotes of the day yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Dekan, Bapak Dodi Yulianto MPD, terima kasih. Saya akhiri, selamat mengikuti webinar nasional pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai es krim.